Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Zahrawi, saya dari Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan kode tentang dua model plating. Yaitu yang pertama adalah Convolutional Neural Network atau CNN, dan juga yang kedua adalah Long Short Term Memory atau LSTM. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, CNN. Yang pertama adalah kita mengimpor library yang diperlukan. Jadi sebelum kita membuat model CNN, kita perlu mengimpor beberapa pustaka penting seperti ini, seperti TensorFlow dan Keras. Itu digunakan untuk membangun dan melatih model CNN. Itu Matlob LUB untuk digunakan untuk memvisualisasikan data dan hasil training. NumPy digunakan untuk memanipulasi array, termasuk normalisasi data. Di sini ada load dataset. Di sini Xtrend dan Ytrend adalah gambar. Dataset MNIST ini adalah kumpulan gambar hitam putih angka tulisan tahun dari 0 sampai 9 yang terdiri dari 60.000 gambar untuk training dan 10.000 gambar untuk testing. Di sini ada normalisasi dan normalisasi data. Jadi agar model lebih cepat, konvergen, dan akurat, kita perlu melakukan prosesing data. Normalisasinya, jadi setiap nilai pixel dibagi 255 agar berada dalam rentang 0 sampai 1. Nilai shape menambahkan dimensi channel agar sesuai dengan input CNN. Adalah model dari CNN. Model dari Convolutional Neural Network yang menggunakan beberapa lapisan utama, yaitu Conv2D, Spring2D, Flatten, dan Lens. Kita mulai dari Conv2D dulu. Jadi Conv2D ini adalah layer konvolusi pertama dengan 32 filter berukuran 3x3. Penuhkan ReLU atau Rectified Linear Unit sebagai fungsi aktivasi. Tujuannya adalah mendeteksi pola lokal dalam gambar. Lalu yang selanjutnya ada Max Pooling 2D, itu dengan ukuran 2x2. Gunanya untuk mengurangi dimensi fitur, mengurangi beban komputasi, dan meningkatkan varian translasi. Keduanya ada lagi yang 2D. Fungsi kedua 64 filter dengan 3x3. Semakin banyak filter meningkatkan kemampuan model untuk menangkap fitur kompleks. Juga sama dengan Max Pooling kali 2, sama seperti sebelumnya. Di sini mengurangi dimensi untuk efisiensi komputasi. Terus selanjutnya ada Flatten. Flatten ini berguna untuk mengubah hasil fitur map menjadi vektor satu dimensi sebelum masuk ke lapisan fully connected. Lalu ada Dense. Lapisan fully connected dengan 64 neuron. Bukan ReLU untuk mempercepat konvergensi. Ada yang 10, lapisan output dengan 10 neuron untuk klasifikasi angka 0 sampai 9. Aktivasi softmax memastikan output berupa probabilitas kelas. Klasik model. Sini kok model compiler optimizernya ADAM atau Adaptive Moment Estimation untuk pembaruan bobot yang lebih efisien. Ada loss function. Ini untuk klasifikasi multi kelas. Ada matrix juga untuk mengevaluasi seberapa sering prediksi benar. Di sini ada training model. Epoch ini kan adalah model yang akan belajar yang akan diulangi selama 5 iterasi. Lalu ada validation data, itu adalah data uji yang digunakan untuk memeriksa kinerja model. Di sini ada menyimpan dan meload kembali model. Setelah si trainingnya selesai, kita bisa menyimpan modelnya.
Lalu kita bisa membuat ulang model tanpa harus melatih ulang. Di sini kita ada evaluasi model. Kita mau perform model dengan data uji. Di sini ada evaluate, itu untuk menghitung akurasi dan total loss model. Akurasi yang tinggi menunjukkan model dapat mengenali angka dengan baik. Cara visualisasinya bisa dilihat ada loss selama trend. Jadi trend lossnya di epoch 1 dia sangat tinggi, lalu turun di epoch 2 dan paling rendah adalah di epoch 5. Kalau ada variationnya, ya di epoch 1 adalah 0,06, lalu turun di epoch 2 jadi 0,05 sampai turun. Di sebelahnya adalah akurasi selama trading. Bisa kita lihat di sini awalnya sangat rendah sekali tren akurasinya, lalu saat di epoch 2 dia menjadi 98%, dan puncaknya adalah di epoch 5 itu tren akurasi 99%. Di sini akurasinya sangat tinggi sekali. Lalu validationnya berada di 98% di epoch 1, lalu naik di epoch 1, di epoch 2 itu 99% sampai di epoch 5. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke LSTM. Oke. Jadi sama seperti CNN tadi, pertama kita harus mengimport label yang diperlukan. Ini ada TensorFlow class untuk membangun dan melatih model LSTM. Lalu ada page sequence. Page sequence untuk meratakan panjang input teks. Ada matplotlib untuk visualisasi hasil trading. Di sini ada load dataset yang terdiri dari 50.000 pesan film dengan label 1 untuk sentimen positif dan 0 untuk sentimen negatif. Di sini Xtrend dan Xtest itu adalah list dari indeks kata dalam ulasan film. Lalu ada Xtest dan YTS ada label sentimen 0 atau 1. Selanjutnya ada padding sequence. Karena setiap ulasan memiliki panjang berbeda, kita harus menyamakan panjangnya dengan page sequence. Lalu membangun model LSTM. Ya, 1000. Di sini max feature-nya 128 ya. Jadi di sini berguna untuk mengubah indeks kata menjadi vektor dengan dimensi 128 dan bantu model memahami hubungan antar kata. Di sini ada layer LSTM. 64 unit LSTM untuk menangkap pola hubungan antar kata. Lalu dropout mengurangi overfitting dan membuang 20% neuron secara acak. Lalu ada figuran dropout, cegah overfitting dalam koneksi LSTM. Di sini dance, di sini dance, di sini di sini adalah lapisan output dengan satu neuron ya, untuk klasifikasi 0 atau 1. Lalu ada sigmoid itu mengubah output jadi nilai probabilitas 0 sampai 1. Ada kompresi model menggunakan yang sama seperti tadi Adam, itu metode terbaik untuk belajar berbasis gradien. Ada loss binary cross entropy, cocok untuk klasifikasi binary. Ada akurasi.
Jadi akurasi ini adalah untuk mengevaluasi akurasi model. Ada callback, restopping, dan model checkpoint. Kita menggunakan restopping dan model checkpoint untuk meningkatkan efisiensi training. Restopping menghentikan training jika file score loss tidak membaik selama 2 epoch dan juga mencegah overfitting. Untuk model checkpoint, dia menyimpan model terbaik berdasarkan file loss. Di sini ada trainingnya, bisa dilihat. Terus selama training di train lossnya tinggi sekali. Di sini seperti yang di sebelah kanannya, yaitu akurasi selama training. Di sini sepertinya terjadi overfitting untuk datanya. Sepertinya terjadi overfitting. Baiklah, tidak apa-apa. Baiklah, untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.